Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel video ini untuk kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56 ini yang diberi perikop nyanyian pujian Maria. Bagian ini berisi tentang puji-pujian yang dinaikkan Maria kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada 3 hal yang melatar belakangi Maria memuji Tuhan. Maria bergembira karena Allah Juru Selamatnya. Apa saja itu? Yang pertama ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Maria memuji Tuhan. Maria bersuka cita karena Allah adalah karena Maria telah mengalami berkat dan kemurahan Allah. Inilah yang mendorong Maria memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bergembira karena Tuhan, oleh karena kemurahan Allah, berkat Allah yang sudah ia terima, yang sudah dia alami di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah berkat seperti apa yang Maria terima? Kemurahan Allah yang seperti apa yang Maria terima, alami di dalam kehidupannya? Ini nampak di dalam ayat 46 dan ayatnya yang ke-47. Kita bisa melihat bahwa berkat dan kemurahan Allah yang Maria terima, alami di dalam kehidupannya secara pribadi adalah keselamatan yang dari Allah. Perhatikan ayat 46 dan ayat 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di situ ada kata Juru Selamatku. Maria menyebut Allah sebagai Juru Selamatnya pribadi. Tentu saja ketika Maria menyebut Allah sebagai Juru Selamatnya pribadi, ini Maria menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali hanya Allah. Ya. Dia katakan Allah adalah juru selamatnya. Ini menunjukkan bahwa Maria orang berdosa, Maria orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, dan dia hanya bisa diselamatkan oleh kemurahan Allah, anugerah Allah yang dia terima di dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, kalau Maria sadar bahwa dia adalah orang berdosa, tentu saja dia membutuhkan juru selamat. Dan yang menjadi juru selamatnya adalah Allah. Kalau Maria adalah orang suci, maka tidak mungkin dia menyebut Allah sebagai juru selamatnya, saudara. Bahwa ketika Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya, itu jelas membuktikan bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi inilah yang membuat Maria memuji Tuhan dengan penuh sukacita, oleh karena dia telah mengalami berkat yang amat besar sekali di dalam kehidupannya. Itulah keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada dirinya secara pribadi. Itu sebabnya dia menyebut
menyebut Allah sebagai juru selamatnya pribadi. Juru selamatku, Allah yang telah membebaskan aku, yang telah menyelamatkan aku dari kuasa, dari kutuk dosa, dari kebinasaan kekal, dan Allah juru selamatku memberikan kasih karunia-Nya sehingga dia dapat menikmati persekutuan kekal bersama dengan Allah. Tetapi saudara, bukan hanya ini saja yang membuat Maria memuliakan Tuhan, bergembira karena Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa melihat alasan mengapa Maria memuji Tuhan, mengapa Maria memuliakan Tuhan, mengapa Maria bergembira karena Tuhan. Ya. Ayat 48 di situ dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Berkat yang dia terima, kemurahan yang dia terima adalah Tuhan memperhatikan kerendahan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita melihat di sini Allah memperhatikan kerendahan hati Maria yang menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Ya. Apalagi ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang ibu yang akan melahirkan seorang juru selamat manusia. Bahkan setiap orang katanya akan menyebut dia berbahagia oleh karena dia dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Ini yang membuat Maria memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Ini yang membuat Maria bergembira oleh karena Tuhan. Kenapa? Tuhan memperhatikan kerendahan diri Maria. Maria sadar bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan justru memperhatikan dia. Tuhan justru melayakkan dia, memilih dia untuk menjadi ibu yang akan melahirkan juru selamat manusia berdosa. Saudara, ada banyak Maria-Maria yang ada pada waktu itu. Ada banyak orang yang bernama Maria yang hidup pada zaman itu. Tetapi Allah justru berkenan memilih Maria yang satu ini ya dibandingkan Maria yang lain. Kenapa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Maria yang tidak layak justru dilayakkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alat penggenapan rencana Tuhan, untuk menjadi alat supaya pekerjaan dan karya Tuhan bisa digenapkan di seluruh dunia, khususnya kepada orang-orang berdosa. Nah, inilah yang membuat Maria begitu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kerendahan dirinya. Karena Tuhan memperhatikan dirinya yang sebenarnya tidak layak. Tetapi justru Tuhan melayakkan dia untuk dipakai Tuhan melahirkan seorang juru selamat manusia berdosa. Maria sangat menyadari akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu dia tidak layak. Dia orang berdosa. Tidak ada yang istimewa di dalam dirinya. Tetapi Allah berkenan menyatakan kemurahannya, melayakkan dia yang rendah dan tidak berarti itu untuk dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa melahirkan seorang juru selamat dunia ini. Nah, inilah perbuatan-perbuatan besar yang dialami oleh Maria, ya, ayat 49, di dalam kehidupannya yang menjadi dasar, yang menjadi alasan, yang menjadi sebab utama mengapa Maria memuliakan Tuhan, mengapa Maria bergembira karena Allah. Luar biasa. Nah, apa yang kita bisa petik? Apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bagian ini kita belajar satu kebenaran penting. Apa itu? Itulah
tentang apa yang seharusnya menjadi alasan, menjadi dasar, menjadi sebab utama kita memuji dan memuliakan Allah. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan, dasar, sebab utama kita bergembira karena Allah dan bukan karena hal-hal yang lain? Kita memuji dan memuliakan Allah, bergembira bukan karena kekayaan, bukan karena popularitas, bukan karena prestasi demi prestasi pekerjaan, prestasi studi, gelar yang kita peroleh, nama yang begitu terkenal dan sebagainya. Bukan, saudara. Alasan utama, sebab utama kita memuji dan memuliakan Allah, kita senantiasa bersuka cita karena Allah adalah yang pertama, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini dia. Inilah yang harus menjadi alasan utama kita. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bukan karena apapun yang kita miliki di dunia ini, tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dari apa? Bukan diselamatkan dari kecelakaan, saudara. Bukan diselamatkan dari krisis ekonomi, bukan diselamatkan dari niat jahat orang manusia, bukan diselamatkan dari sakit penyakit dan seterusnya. Memang itu juga bisa menjadi salah satu pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi ada karya keselamatan Tuhan yang lebih utama, yang lebih besar dari itu semua. Apa itu? Itulah diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa. Diselamatkan dari cengkraman dan ikatan kuasa iblis. Diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, yang akan menimpa iblis dan para malaikatnya beserta semua orang berdosa. Inilah keselamatan yang besar itu. Inilah berkat yang luar biasa itu. Kita diselamatkan dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, dari cengkraman iblis, bahkan dari murka Allah yang kelak akan menimpa iblis bersama dengan malaikatnya dan semua orang berdosa. Bapak ibu saudara, kita semua pada dasarnya adalah orang berdosa yang tidak mengasihi Allah. Kita tidak suka untuk hidup di dalam pimpinan Allah. Kita membenci Allah, mulut kita bisa saja memuji dan memuliakan Allah, tetapi tindak tanduk kita, pikiran kita, perbuatan kita justru melawan Allah, memberontak kepada Allah. Kita pada dasarnya adalah orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, yang terus-menerus hidup mengikuti kemauan iblis, mengikuti kemauan diri sendiri, tidak bersedia dipimpin oleh Tuhan, hanya mau dipimpin berdasarkan keinginan diri kita sendiri. Kita pada dasarnya adalah orang yang layak untuk dimurkai dan dibinasakan oleh Allah di dalam neraka, saudara. Bahkan celakanya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari kuasa dan kutuk dosa yang memperbudak kita. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari cengkraman ikatan kuasa iblis. Bahkan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, meluputkan diri kita dari murka Allah dengan cara kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri, dan bahkan saudara dengan segala amal perbuatan baik kita sendiri. Jangan pikir saya rajin ke gereja supaya saya masuk surga. Jangan pikir saya memberi persembahan, persepuluhan, giat melayani Tuhan karena ini merupakan kunci tabungan investasi saya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak bisa, saudara. Itu semua tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan kita semua dari murka Allah. Kita pada dasarnya adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari ikatan kuasa iblis, bahkan dari murka Allah meski kita berbuat baik. Karena perbuatan baik bukanlah syarat untuk kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Perbuatan baik bukanlah cara untuk kita memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Tidak bisa, saudara.
Kita pada dasarnya adalah orang berdosa di tangan Allah yang penuh murka. Tetapi saudara, ada kabar baik. Ada kabar sukacita. Kita memang adalah orang berdosa yang tidak punya pengharapan sama sekali. Kita tidak bisa meluputkan diri kita dari murka Allah, dari ikatan kuasa dosa, dari ikatan kuasa iblis. Tetapi berita sukacitanya adalah Allah penuh dengan belas kasihan. Allah datang kepada kita. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara apa? Dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itu bukti kasih Allah. Kita orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang harus dibinasakan oleh karena kita memberontak kepada Tuhan. Allah tetapi justru mengasihi kita. Dia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus sendiri artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Itu sebabnya Maria berkata, Allah juru selamatku. Yesus adalah juru selamat orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat orang berdosa. Kenapa? Karena hanya Dia sajalah yang diutus dan diurapi Allah untuk menyelamatkan orang berdosa dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan, saudara. Pasti diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa. Pasti diselamatkan, dibebaskan dari cengkraman atau ikatan kuasa iblis. Pasti dibebaskan, diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, yang akan menimpa iblis dan para malaikatnya beserta semua orang berdosa yang menolak percaya kepada Kristus. Dan setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, janji Tuhan, mereka menjadi anak-anak Allah. Dari anak kegelapan diangkat menjadi anak Allah. Mereka akan menikmati seluruh janji Allah. Luar biasa. Mereka akan memiliki persekutuan yang kekal dengan Allah, saudara. Ini merupakan sebuah kabar sukacita bagi kita semua dan bagi semua orang berdosa. Ini kabar sukacita. Saudara dan saya mempunyai pengharapan untuk dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari ikatan kuasa setan, dibebaskan dari murka Allah yang kelak akan menimpa iblis beserta dengan malaikatnya dan semua orang berdosa, saudara. Kita semua akan dilepaskan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Ini adalah kabar sukacita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang seharusnya menjadi alasan, menjadi dasar, menjadi sebab utama, menjadi motivasi utama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Hidup dalam sukacita. Ini yang menjadi alasan, dasar, sebab utama kita giat dan tekun dalam beribadah kepada Allah. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, apalagi di tengah COVID-19 ini kita terpaksa mengubah ibadah kita dari biasanya di gedung gereja, dari biasanya ibadah kategorial di rumah-rumah, sekarang terbatas melalui virtual, saudara, melalui online. Ada sesuatu yang harus kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi poinnya adalah ketika kita sudah menerima karya keselamatan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, maka ini semua tidak menjadi hambatan, ini semua tidak menjadi rintangan untuk kita giat dan tekun di dalam beribadah kepada Allah. Sukacita kita tidak akan hilang ketika ibadah kita berubah tempat, saudara. Sukacita kita tidak akan hilang, giat tekun kita beribadah kepada Tuhan tidak akan sirna oleh karena situasi kondisi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Kenapa? Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Dan kita akan terus giat dan tekun beribadah kepada Tuhan. Kita akan terus beriman.
Kita akan terus berpengharapan penuh kepada Allah. Ini yang menjadi alasan utama motivasi kita di dalam memuji, memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah. Kenapa? Dia sudah melakukan karya besar dalam kehidupan kita. Membawa kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang, masuk ke dalam persekutuannya yang kudus, kekal selama-lamanya, saudara. Jadi pergumulan hidup bukan menjadi alasan, bahkan tidak boleh membuat kita berhenti memuliakan Allah. Jangan sampai justru menghilangkan sukacita kita, apalagi membuat kita tidak lagi bergiat di dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau kita menyadari betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita, maka sudah seharusnya lah kita tetap memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bergembira karena Allah. Kita terus tekun dan giat dalam beribadah kepada Tuhan. Meskipun ada 1001 pergumulan yang kita alami. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bisa bergembira karena Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Dasarnya adalah karena kita sudah mengalami secara pribadi karya Tuhan yang mengubahkan, membaharui, menyelamatkan hidup kita. Adakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ini? Adakah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kabar sukacita ini dan kemudian merespon kabar sukacita itu dengan memberi diri untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saudara, sehingga saudara bisa menikmati, mengalami damai sejahtera Allah, mengalami sukacita Allah, mengalami pengharapan di dalam Allah, serta kelimpahan hidup di dalam Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi apapun dengan penuh sukacita. Haleluya. Poin yang kedua yang kita bisa belajar di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memuji dan memuliakan Tuhan? Apa yang menjadi dasar, sebab utama, motivasi utama kita terus bisa memuji dan memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah? Selain karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi juga karena kita dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Inilah alasan dasar atau sebab utama kita bisa terus memuji dan memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan melayakkan kita yang rendah ini, yang tidak ada apa-apanya ini, yang berdosa ini justru dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam memperluas pekerjaan Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, berapa banyak orang Kristen yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita sampai hari ini, saudara? Berapa banyak orang Kristen yang memuji dan memuliakan Tuhan ketika dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, bahkan ketika berada di tengah wabah COVID-19 ini yang telah berdampak ke semua bidang kehidupan manusia. Berapa banyak orang Kristen yang sampai hari ini tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan terus pakai dia untuk melayaninya dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Berapa banyak? Adakah saudara masih tetap setia melayani Tuhan dengan penuh sukacita? Adakah saudara tetap mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena saudara sadar Tuhan masih pakai saudara dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara? Kita pasti memuji dan memuliakan Tuhan ketika melayani Tuhan. Kita pasti bersukacita dan bersyukur di dalam melayani Tuhan. Kita pasti akan terus bergiat, bertekun dan tidak jemu di dalam melayani Tuhan. Meskipun di tengah tantangan dan pergumulan apapun. Kenapa saudara? Rahasianya adalah karena kita menyadari Tuhan, aku yang rendah ini, Engkau berkenan panggil. Engkau berkenan memakai aku untuk melayani Engkau.
Saudara dan saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang hebat di dalam diri saudara dan saya. Tuhan bisa pakai batu untuk melayani dia. Tuhan bisa pakai ciptaan yang lain untuk melayani dia. Bukankah pemazmur berkata, semesta memuji Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan, gunung langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan berkenan memakai saudara dan saya yang rendah ini, yang tidak ada apa-apanya ini untuk melayani Tuhan. Luar biasa, saudara. Inilah kabar sukacita. Apa itu? Kita yang tidak layak, kita yang rendah ini dipanggil Tuhan, dikaruniai Tuhan untuk melayani Tuhan pencipta segala sesuatu. Melayani Tuhan dan memperlebar pekerjaan Tuhan. Sudah seharusnya kita berbahagia, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu pada saat itu kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, ada orang yang begitu bergembira ketika menjadi ajutan seorang gubernur. Ada orang yang sangat bergembira ketika jadi supirnya presiden, saudara. Enak jadi supir presiden, biarpun cuma supir, saudara. Kenapa dia bisa melihat presiden setiap hari, saudara? Dia bisa bertatap langsung dengan presiden, saudara. Dia bisa mengantar presiden kemana-mana, saudara. Dia menikmati penghormatan masyarakat yang ada di sekitarnya karena dia bawa mobil presiden, saudara. Bangga. Nah, seberapa bangga, seberapa bersyukurnya kita ketika kita sadar bahwa kita dipakai Tuhan, pencipta segala sesuatu untuk melayani pekerjaannya. Tantangan, persoalan, pergumulan seharusnya tidak boleh meredupkan semangat kita di dalam melayani Tuhan. Pergunjingan orang tidak boleh mematahkan semangat kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Kenapa? Kita melayani Tuhan karena satu alasan. Kita tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan melayakkan saya sehingga saya berkenan berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Ini adalah kabar sukacita, bukan hanya saudara diselamatkan oleh Tuhan, tetapi saudara juga mau dipakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus bersukacita, bergembira karena Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita bisa belajar di dalam bagian ini tentang apa alasan dasar atau sebab utama kita memuji dan memuliakan Tuhan serta bergembira karena Allah. Alasan yang kedua adalah kita lihat dari seorang Maria ini, di mana Maria memuji Tuhan, Maria bersukacita di dalam Tuhan karena melihat perbuatan dan karya Tuhan atas semua orang. Ayat 50 sampai dengan ayat 53. Maria bukan hanya memuji Tuhan, bersukacita, memuliakan Tuhan karena melihat mengalami karya Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi, tetapi juga Maria melihat perbuatan dan karya Tuhan atas semua orang. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa temukan di dalam pujian Maria ini yang berbicara tentang perbuatan dan karya Tuhan atas semua orang. Ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Apa saja itu? Yang pertama adalah Maria memuji Tuhan, bergembira karena Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena dia melihat perbuatan dan karya Tuhan atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini yang Maria lihat. Ini yang menjadi alasan Maria memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita karena Tuhan. Dia melihat karya Tuhan, rahmat Tuhan atas orang yang takut akan Tuhan turun-temurun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini adalah rahmat Tuhan atau belas kasihan Tuhan itu bukan dimengerti sebagai upah
atau jasa dari hidup seseorang. Tetapi rahmat belas kasihan Tuhan itu dilihat sebagai karya atau pekerjaan Tuhan sehingga orang itu hidup takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang takut akan Dia. Rahmat ini bukan dimengerti sebagai sebuah upah atas jasa orang yang hidup takut akan Tuhan. Bukan. Tapi rahmat itu bicara tentang pekerjaan Tuhan, bicara tentang karya Tuhan dalam hidup seseorang, sehingga orang itu menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, Maria melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Maria melihat bukan hanya dirinya saja yang mendapat rahmat, tapi juga orang-orang pilihan Tuhan yang lainnya. Maria melihat ada orang-orang yang diubahkan Tuhan, sehingga dia menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang adalah umat kepunyaan Tuhan. Karena rahmat Tuhan bekerja di dalam dirinya, mengubah hidupnya sehingga dia menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa hidup takut akan Tuhan ini adalah juga karya dan pekerjaan Tuhan. Di dalam hidup seseorang yang didasarkan oleh karena belas kasihannya atau oleh karena rahmat Tuhan semata-mata. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hidupnya dari yang jahat menjadi hidup yang takut akan Allah. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang dengan kekuatan dirinya sendiri bisa mengubah hidupnya sehingga dia menjadi takut akan Allah. Alkitab bilang tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Tidak mungkin semak belukar menghasilkan buah anggur. Tidak mungkin mata air yang bersih mengeluarkan mata air yang kotor. Demikian pula dengan hidup seseorang. Tidak mungkin orang berdosa itu bisa hidup takut akan Tuhan. Kecuali pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam dirinya. Rahmat Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupnya. Mengubah hidupnya sehingga dia bisa dimungkinkan untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu percumalah, sia-sialah kita berusaha untuk mengubah orang untuk hidup takut akan Tuhan. Sudah. Yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah memberitakan Injil kepada orang itu. Sehingga Injil itu bisa mengubahkan orang itu dari orang berdosa menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang anggota keluarganya masih belum percaya kepada Yesus. Entah suami, istri, anak-anak, keluarga yang lain. Saudara berdoa, saudara beritakan Injil. Minta supaya rahmat Tuhan dinyatakan kepada keluarga Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka pun juga bisa memperoleh kemurahan Tuhan. Sehingga mereka bisa diubahkan Tuhan dari orang berdosa, orang yang tidak takut Tuhan menjadi orang yang takut akan Allah. Ini pekerjaan Tuhan. Dan Maria, kita semua bisa melihat pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan banyak orang, termasuk juga dalam kehidupan kita. Tuhan mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan juga melakukan karyanya kepada orang-orang yang lain. Menyatakan belas kasihannya sehingga kita bisa melihat ada orang yang dulu berdosa. Sekarang dipilih Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kalau Tuhan mengubah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bersyukur. Kita tidak lagi diperbudak atau terikat oleh dosa. Tidak lagi terikat, diperbudak oleh keinginan daging. Diperbudak oleh hawa nafsu atau cinta dunia ini, saudara. Bersyukur. Bersyukurlah kita jika kita sedang dalam pergumulan. Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Tuhan selalu mengarahkan kita untuk datang kepadanya. Dan bukan malah mencari cara-cara yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan mengingatkan saudara, Tuhan menopang saudara, Tuhan mengarahkan saudara untuk datang kepadanya. Bukan malah mencari minuman keras, bukan malah mencari
solusi ketenangan dalam narkoba, dugem, pesta pora, berjudi, pergi ke dukun dan sebagainya. Bukan, saudara. Kita bersyukur kalau kita masih punya teman, sahabat, keluarga, rekan yang selalu mengingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Itu semua juga merupakan karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, saudara, ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Maria berkata, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria melihat perbuatan dan karya Tuhan kepada banyak orang. Selain kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi juga Maria melihat pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang congkak. Mereka dicerai-beraikan oleh Allah. Ayat 51 tadi. Kemudian orang-orang yang berkuasa diturunkan dari kekuasaannya. Dan orang-orang yang rendah ditinggikan oleh Tuhan. Ayat 52. Lalu kemudian Maria melihat bagaimana Tuhan melimpahi orang miskin dengan segala kebaikan. Dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayatnya yang ke-53. Nah, Maria memuji dan memuliakan Tuhan, bersuka cita oleh karena melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan tersebut di dalam kehidupan orang banyak. Maria melihat bahwa Tuhan berkuasa. Bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Ya. Dia mengangkat, dia menurunkan. Dia mencerai-beraikan orang-orang congkak. Dia memberikan kebaikan kepada orang-orang miskin. Dia menyuruh orang kaya katanya pergi dengan tangan hampa. Ya, bukan berarti saudara Tuhan anti dengan orang kaya. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Di sini kita bisa belajar tentang pekerjaan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas seluruh kehidupan di dunia ini. Saudara, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan di dunia ini. Bahkan atas seluruh jagat raya. Tuhan mengatur jalannya sejarah. Bahkan saudara, semua kejahatan di dunia ini, itu semua ada dalam kontrol kuasa Tuhan. Itu semua ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melampaui batasan yang Tuhan sudah tetapkan tersebut. Termasuk iblis sekalipun, iblis dia pun tidak bisa bertindak di luar kuasa dan kontrol Tuhan. Luar biasa. Saya sungguh diberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita memahami bahwa Tuhan berkuasa, berotoritas, berdaulat atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, saudara, bahkan di dalam kerajaan sorga sekalipun. Ini tentu saja membawa kita kepada ketakjuban akan Tuhan, luar biasanya Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua ada di dalam kontrol, di dalam kedaulatan, di dalam kuat kuasa yang daripada Tuhan. Nah, memahami hal ini saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan senantiasa memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan terus mengagungkan Tuhan. Kita melihat bahwa Allah yang kita sembah berdaulat atas apapun yang terjadi di dunia, bahkan di seluruh jagat raya ini. Jangan khawatir saudara. Ya. Kita bersedih
dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, saudara, penganiayaan, pembunuhan, pemenjaraan, dan seterusnya. Kita bergumul kepada Tuhan, mengapa masyarakat ini menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi satu hal, itu semua tidak boleh pada akhirnya membuat kita putus asa, khawatir, lalu berhenti berharap kepada Tuhan. Justru kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga semua yang terjadi di bawah kolong langit ini tetap ada di dalam kontrol kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan mengangkat, Tuhan merendahkan, ya, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan terus memelihara kehidupan orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Inilah yang membuat kita terus takjub akan Tuhan. Inilah yang terus membuat kita memuji kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, tetap bersuka cita oleh karena Tuhan. Kenapa? Dia berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk juga atas setiap pergumulan, percobaan-pencobaan yang kita alami saat ini. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan itu. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam firman ini saja kita bisa menemukan kedaulatan Allah, kuasa Allah yang melebihi pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Bahkan ketika kita sedang bergumul di tengah-tengah COVID-19 ini yang memberi dampak yang luar biasa kepada semua bidang kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau fokus kepada COVID-19. Kita mau fokus kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia berjanji pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dia tahu seberapa kuat kekuatan Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkuasa untuk mengontrol pergumulan hidup, pencobaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga kata Tuhan, Dia setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Bahkan pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat betapa Tuhan berotoritas, berdaulat sepenuhnya atas pergumulan yang dialami oleh orang percaya sekalipun. Tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar, kekuatan, sehingga kamu bisa menanggungnya. Bukankah ini kontrol penuh, kedaulatan penuh Tuhan atas pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, jangan pikir pergumulan bisa mengakhiri hidupmu. Tidak, Saudara. Kenapa? Tuhan mengatasi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita takjub, Saudara. Bukan hanya takjub, tetapi juga iman kita dikuatkan. Pengharapan kita diteguhkan. Kekhawatiran hidup kita menjadi sirna. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia. Dia berkuasa sepenuhnya, berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Bukankah ini adalah kabar sukacita bagi kita? Haleluya. Ya. Saya senang sekali Saudara karena saya diberkati luar biasa oleh firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di pikiran kita. Tapi ketika kita tahu dan sadar bahwa Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia, Dia juga yang berdaulat atas segala sesuatu, sehingga kita tetap ada di dalam tangan pemeliharaannya yang luar biasa. Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Yang memegang kita lebih hebat dari pergumulan, tantangan, persoalan, pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus mempermuliakan Allah. Marilah kita terus memuji Tuhan, bergembira karena Tuhan, karena Dia hebat, Dia dahsyat, Dia berkuasa,
Dia berdaulat atas segala sesuatu. Marilah kita memuji dan memuliakan Dia dengan penuh sukacita. Karena kita boleh mengenal Dia. Kita boleh bersekutu dengan Dia, Sang Penguasa, Pencipta segala sesuatu. Haleluya. Ini kabar baik bagi kita semua. Yang terakhir, saudara, yang kita bisa lihat dalam bagian ini, mengapa Maria memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersukacita oleh karena Tuhan menggenapi janjinya kepada Israel. Ayat 54 dan 55. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria memuji Tuhan, Maria memuliakan Tuhan, bergembira karena Tuhan, oleh karena dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada Israel. Meskipun saudara, umat itu selalu mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tuhan selalu mengingat Israel meskipun Israel seringkali melupakan Tuhan. Dia selalu menolong umat Israel ketika berseru kepada Tuhan. Dia memenuhi janjinya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa Allah setia dengan janjinya kepada kita. Kita adalah Israel baru, atau kita adalah gereja. Kita yang merupakan orang-orang pilihannya, yang telah diselamatkannya, yang terus dipeliharanya sampai kelak kepada kekekalan. Tuhan setia dengan janjinya. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan yang selalu setia kepada kita meskipun kita seringkali tidak setia kepadanya. Saudara. Ini merupakan kabar sukacita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya yang sudah disediakannya kepada kita. Kenapa? Karena Dia yang pilih kita. Karena Dia yang selamatkan kita. Karena Dia yang memelihara kita. Dia pasti setia dengan janji-janjinya kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita terus mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita terus bersandar kepadanya. Marilah kita terus mengandalkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Jangan lagi saudara tinggalkan Dia, jangan saudara. Jangan tinggalkan Dia oleh karena sesuatu yang menarik yang ditawarkan kepada saudara. Jangan tinggalkan Dia oleh karena jodoh. Jangan tinggalkan Dia oleh karena pekerjaan. Jangan tinggalkan Dia oleh karena tawaran-tawaran kenikmatan, kemegahan, kemuliaan dunia ini. Jangan saudara, jangan tinggalkan Dia. Rugi kalau saudara meninggalkan Dia hanya untuk hal-hal yang sementara. Jangan lagi kita acuh tak acuh dengan Dia. Jangan lagi tidak peduli dengan Tuhan, tapi teruslah bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita terus memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dialah sumber kehidupan kita. Karena hanya Dialah sumber kebahagiaan kita. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Karena hanya Dialah sumber sukacita kita. Karena hanya Dialah sumber pengharapan kita. Karena hanya Dialah sumber damai sejahtera kita. Dan karena hanya Dialah sumber keselamatan kita. Tidak ada yang setara dengan Allah. Bahkan seluruh dunia ini tidak bisa disetarakan dengan Allah. Karena semua itu adalah ciptaan fana dan sementara. Tetapi Allah kekal karena Dia adalah pencipta. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Dia. Jangan tukarkan sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang fana, saudara. Jangan acuh tak acuh kepada Dia yang pernah berkuasa, yang sudah menyelamatkan hidup saudara. Jangan lagi tidak peduli dengan Dia yang sudah menyatakan banyak kasih dan setianya kepada saudara. Jangan saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Pusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bergiatlah untuk terus mengikut dan melayani Tuhan. Kenapa?
Karena dialah sumber segala-galanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita sama sekali tidak berarti. Oleh sebab itu mari cari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, kembalilah kepada persekutuan dengan Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara hanya sibuk dengan kesibukan Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari cari Tuhan. Setiap hari sediakan waktu untuk berbicara dengan Dia. Memuji, memuliakan Dia. Mendengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya kepada kita, Saudara. Sehingga kita terus menikmati kekuatan, persekutuan, keindahan, menikmati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan karena persoalan kita tinggalkan Tuhan, Saudara. Tuhan berkuasa atas persoalan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu cari Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya seminggu sekali, Saudara. Tapi cari Tuhan setiap hari. Bersekutulah dengan Tuhan setiap hari. Jangan seminggu sekali. Apalagi setahun sekali setiap Natal saja. Jangan, Saudara. Mari kembali kepada Tuhan. Karena Dialah hidup saudara. Dialah sukacita saudara. Dialah damai sejahtera saudara. Dialah kekuatan saudara. Dialah penghiburan saudara. Dialah keselamatan saudara. Oleh sebab itu, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita kembali bina relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita terus menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Menikmati janji-janji Tuhan yang dinyatakannya kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Marilah kita terus memuliakan Tuhan. Marilah kita terus memuji Tuhan. Marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.